Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wela Mada Septian dengan NIM A1D1201007 dari ruang 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai organ dan tumbuhan. Organ terbentuk dari kumpulan beberapa macam jaringan yang bekerja untuk menjalankan suatu fungsi di dalam tubuh. Beberapa macam organ akan bekerja sama dalam menjalankan fungsinya dan disebut dengan sistem organ. Kesatuan sistem organ tersebut selanjutnya membentuk sebuah organisme utuh. 1. Organ hewan. Organ hewan terdiri dari sistem pernapasan, sistem peredaran darah, sistem rangka, sistem pencernaan, sistem otot, sistem saraf, sistem reproduksi, dan sistem ekskresi dan sistem hormon. Sedangkan organ tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Selanjutnya, manfaat tumbuhan. Yang pertama, sebagai sumber makanan. Yang kedua, sebagai sumber serat untuk sandang. Yang ketiga, sebagai bahan obat-obatan. Yang keempat, sebagai sumber bahan bakar. Dan yang kelima, sebagai sumber oksigen. Struktur tumbuhan. Susunan organ pokok yang membentuk tubuh tumbuhan terdiri atas akar, batang, daun. Setiap bagian tumbuhan tersebut memiliki struktur dan fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, akar. Akar adalah bagian pokok di samping batang dan daun bagi tumbuhan yang merupakan kormus. Akar merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Akar tersusun atas dua struktur, yaitu struktur luar atau morfologi dan struktur dalam atau anatomi. Secara morfologi, akar tersusun atas rambut akar dan tudung akar, sedangkan secara anatomi, akar tersusun atas epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. 2. Batang. Batang merupakan bagian tubuh tumbuhan yang amat penting. Batang merupakan organ tempat lintasan makanan hasil fotosintesis yang diproduksi oleh daun. Hasil fotosintesis tersebut dibawa ke seluruh tubuh dan sebagian lagi disimpan pada batang sebagai cadangan makanan. Yang ketiga, daun merupakan organ fotosintesis utama pada sebagian besar tumbuhan. Meskipun batang yang berwarna hijau juga melakukan fotosintesis, daun sesungguhnya adalah cabang atau ranting yang mengalami modifikasi. Pada tumbuhan tingkat tinggi, daun merupakan tempat penting untuk fotosintesis. Selanjutnya, fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembentukan karbohidrat dari karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar matahari. Tumbuhan mampu melakukan fotosintesis karena mempunyai sel-sel yang mengandung klorofil atau zat hijau daun. Dalam fotosintesis, energi cahaya matahari diserap oleh klorofil dan diubah menjadi energi kimia yang disimpan dalam bentuk karbohidrat atau senyawa organik lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis, yang pertama ada cahaya, kedua kadar air, yang ketiga konsentrasi karbon dioksida, yang keempat suhu, yang kelima oksigen, yang keenam kandungan klorofil, yang ketujuh kadar fotosintat atau hasil fotosintesis, yang kedelapan ada tahap pertumbuhan. Selanjutnya ada respirasi. Respirasi adalah proses penguraian bahan makanan yang menghasilkan energi. Respirasi dilakukan oleh semua penyusun tubuh, baik sel-sel tumbuhan maupun sel hewan dan manusia. Respirasi dilakukan baik pada siang maupun malam hari. Sebagaimana kita ketahui, dalam semua aktivitas makhluk hidup memerlukan energi. Begitu juga dengan tumbuhan. Respirasi terjadi pada seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat tinggi, respirasi terjadi baik pada akar, batang, maupun daun, dan secara kimia pada respirasi aerobik pada karbohidrat atau glukosa adalah kebalikan fotosintesis. Pada respirasi, pembakaran glukosa oleh oksigen akan menghasilkan energi karena semua bagian tubuhan tersusun atas jaringan dan jaringan tersusun atas sel, maka respirasi terjadi pada sel. Faktor yang mempengaruhi proses respirasi, yang pertama ketersediaan substrat, yang kedua ketersediaan oksigen, yang ketiga suhu, yang keempat tipe dan umur tumbuhan, yang kelima kadar CO2 dalam udara, yang keenam persediaan air, dan yang ketujuh cahaya. Manfaat respirasi. Manfaat tersebut terlihat dalam proses respirasi di mana terjadi proses pemecahan senyawa organik. Demikianlah materi tentang organ hewan dan tumbuhan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.